Shalom, selamat pagi Jemaat GKP Bekasi yang saat ini sedang menjalankan ibadah. Selamat hari Minggu. Dalam video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada para pendeta, majelis jemaat yang telah mengizinkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani secara virtual di GKP Bekasi. Saya sangat-sangat banyak sekali belajar. Ini praktik pertama saya, tapi GKP Bekasi berhasil memberikan saya banyak sekali pelajaran yang sangat positif dalam masa pelayanan saya 2 bulan ini. Dan menurut saya GKP Bekasi keren banget, sangat siap dalam menghadapi pandemi ini dan menjawab kebutuhan jemaat untuk terus beribadah dan menjalankan persekutuan bersama-sama sekalipun virtual. Terima kasih dan tetap selalu berpengharapan dan tetap selalu teguh di dalam iman sekalipun pandemi ini belum selesai. Dan teruntuk teman-teman pemuda dan remaja, terima kasih sekali karena saya sudah diperbolehkan untuk meneliti, diperbolehkan untuk bersama-sama dengan kalian selama 2 bulan ini. Sangat-sangat keren sharingnya teman-teman. Terima kasih selama 2 bulan ini saat ibadah. Kegiatan bulan pemuda remaja juga keren sekalipun dilakukan secara virtual, tapi kalian benar-benar memberikan hasil yang terbaik. Tetap terus semangat, tetap terus bergumul dan jangan pernah kendor imannya. Tetap terus mau untuk mengenal pribadi Allah sekalipun di tengah-tengah pandemi ini. Semangat terus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang hadir di gereja, dan kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang beribadah secara online di tempat masing-masing. Izinkan kami menyampaikan intisari beberapa warta jemaat. Informasi warta jemaat dapat dilihat secara online dalam bentuk soft copy. Informasi tambahan, kami Majelis Jemaat GKP Bekasi atas nama Komisi Hari Raya Gerejawi menginformasikan dan menginfokan kepada jemaat untuk celengan yang sudah disampaikan kepada jemaat melalui wilayah masing-masing dapat dikembalikan di gereja yang sudah di tempat yang sudah disediakan di depan pintu gereja. Mohon perhatian jemaat. Informasi yang kedua, masa praktek Saudari Windy dari STFT Jakarta terhitung mulai hari ini sudah berakhir masa praktek di Gereja Kristen Pasundan. Terhitung mulai dari bulan Juli hingga Agustus sudah berakhir masa prakteknya di Gereja Kristen Pasundan saat ini. Dan kami atas Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan mengucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasinya selama praktek di Gereja Kristen Pasundan. Bapak Ibu sekalian, salam jemaat yang terkasih, selamat datang kembali dalam kebaktian minggu di GKP Jemaat Bekasi. Hari ini kita merenungkan tema tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan tidak pernah berhenti hanya pada ucapan saja,
Petrus pun yang mengungkapkan siapa yang di hadapan Yesus pun goyah ketika dihadapkan dengan tantangan kehidupan. Oleh karena itu, pengakuan yang benar perlu berangkat dari sikap hati yang sungguh terserah kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Marilah kita mengaku dan menghidup pengakuan kita akan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari perenungan firman dan kebaktian pada saat ini. Untuk itu jemaat diundang untuk saat teduh sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan PKJ 08, Bukalah Gapura Indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian saat ini dapat berlangsung dalam kesetiaan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai
Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Juru Selamat kami mengaku Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah Sang pemilik kehidupan kami, namun pengakuan kami tidak jarang goyah ketika diuji melalui pengalaman kehidupan keseharian kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami memohon pertolongan cinta-Mu yang suci untuk meneguhkan hidup kami dan hati kami, sehingga pengakuan kami akan Engkau tetap teguh dan melaluinya berkat Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita diajak untuk memasuki saat teduh dan mengaku dosa di hadirat Tuhan. Ungkapkanlah segala perasaan hati dan kegelisahan kita sehingga anugerah pengampunan dari Tuhan dapat dinyatakan bagi kita. Untuk itu marilah kita mengaku dosa dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami atas ketetapan Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Sungguh, kami tidak berlayak di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tandanya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Maka dengan demikian di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan kepada setiap kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan yang hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersama bersatu di dalam doa sebelum menyambut sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Juru Selamat yang senantiasa hadir dalam hidup kami, Engkau sebagai Mesias yang mencari kami,
untuk ditebus dan diselamatkan. Di dalam-Mu juga ada kasih setia yang membuat kami dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Maka dalam saat ini Tuhan, kami sadar kami yang Engkau pelihara ini membutuhkan sumber kekuatan karena kami lemah. Dan kami percaya sumber kekuatan itu boleh hadir melawat kami, memenuhi kami di dalam pewartaan firman Tuhan. Maka saat ini, biarlah hikmat-Mu melalui kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi kami. Sehingga firman yang boleh diperdengarkan adalah firman yang datangnya daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami, bagi setiap kami, dengan segala persoalan, dengan segala ketakutan, bahkan kecemasan yang kami alami. Biarlah cinta Tuhan memenuhi kami, dan di dalam cinta Tuhan itulah damai sejahtera nyata. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita saat ini. Bacaan diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Jika sudah mendapatkannya, marilah kita memfokuskan diri pada pembacaan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, dan juga memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang beribadah dari rumah, tema kita diambil dari pemaknaan bahwa tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Tindakan yang benar berangkat dari pengakuan siapakah Yesus, atau kita mengaku bahwa Yesus adalah sosok yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tetapi secara personal, siapakah Yesus? Slide-nya boleh ditampilkan. Maka menjadi menarik bagi kita untuk melihat secara sederhana. Kalau lihat foto-foto yang ada di depan, Bapak Ibu bisa googling sebenarnya. Maka yang bisa dilihat ini adalah penggambaran, ilustrasi, pemaknaan tentang sosok Yesus terhadap beberapa peristiwa. Ada sosok Yesus digambarkan sebagai atau seperti Buddha ya, dalam tradisi tertentu.
Lalu ada Yesus yang kulitnya hitam sekali. Kenapa? Karena orang Afrika rasanya lebih damai ketika melihat Yesusnya kulit hitam begitu dibandingkan melihat Yesusnya kulit putih. Dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, maka Bapak Ibu akan menemukan Yesus yang memakai kain batik begitu ya, seperti pewayangan. Maka orang Jawa lebih damai ketika melihat Yesus yang seperti itu. Ya nggak masalah, itu adalah penggambaran Yesus secara personal. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya secara pribadi? Siapakah Yesus bagi setiap kita? Bukankah ini penting? Karena kalau didiskusikan maka pengalaman hidup Anda dan pengalaman hidup saya tentu bisa berbeda, dan itu berpengaruh pada pemaknaan tentang Yesus itu sendiri. Maka menjadi penting kalau kita mau coba melihat dan menelusuri, apakah di antara kita ada yang melihat Yesus sebagai hakim? Kalau Yesus sebagai hakim, pemaknaannya bahwa Yesus yang memberi penghukuman, atau secara sederhana Yesus yang melakukan penghakiman antara pribadi yang baik dan layak atau dengan pribadi yang dianggap tidak layak. Jadi mukanya Yesus kayaknya menatap tajam begitu ya, seram sekali. Jadi kalau lihat Yesus, aku tidak mau melakukan dosa Tuhan, aku takut. Takutnya tuh takut berbeda begitu ya. Jadi takut dimarahin sama Yesus gitu karena melakukan dosa. Apakah Yesus yang seperti ini? Mari kita menelusurinya masing-masing. Atau Yesus yang seperti ini, Yesus yang bahagia ketika melihat Anda dan saya, dia menunjuk Anda dan saya dengan tersenyum, mencari kita untuk bisa menjadi sahabat terdekatnya. Foto Yesus yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu yang nunjuk sambil senyum itu ada di depan gereja di Eropa sebetulnya. Sebelahnya foto Yesus yang lagi main basket itu ada di asrama teologi di kampus saya di UKDW. Ada dua, yang satu main basket, yang satu lagi main gitar. Yang main gitar saya nggak nemu fotonya di Google, yang saya nemu yang main basket. Tapi sebelahnya yang saya lihat adalah Yesus mengiringi anak-anak untuk bernyanyi. Jadi sebetulnya mesra sekali relasinya yang diilustrasikan dari pemaknaan atau gambar yang bisa kita lihat ini. Cuman memang kadang-kadang kok Yesus main basket sih gitu ya, seolah-olah nggak umum. Tapi coba kita bayangkan dengan pemaknaan yang lebih dekat. Tandanya apa? Yesus ingin bergaul dengan Anda dan saya, bukan sekedar mengomeli kalau kita salah, tidak. Dia mencari kita, dia menemukan kita, dia ingin dikenal dekat oleh kita. Dia rela untuk melakukan apapun agar dekat dengan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kitanya masih merasa jauhkah dengan Tuhan sehingga mau dekat dan berbicara dengan dia masih ragu-ragu? Ataukah justru memang kita punya pemaknaan yang begitu dekat dan sangat mesra? Kenapa ini penting? Karena Yesus itu ingin hadir begitu akrab, mengenal kita, bahkan ingin selalu hadir bagi kita dan nyata hadirnya bagi Anda dan saya. Yesus dengan segala keberadaannya pun ingin bergaul dekat dengan Anda dan saya untuk memahami pergumulan dan persoalan kita. Maka sekali lagi, siapakah Yesus bagi Anda secara pribadi? Kenapa ini penting? Karena ternyata Yesus membutuhkan pengakuan itu yang dimulai dari perbincangannya dengan para murid. Teks yang Anda baca dan yang kita renungkan saat ini berbicara tentang keingintahuan Yesus, bagaimana cara melihat orang-orang di sekitarnya terhadap sosok dia. Maka kalau kita lihat apa yang ada di ayat 14, maka Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini di hadapan orang-orang itu? Maka jawabannya bermacam-macam ternyata. Menurut orang-orang di sekitar Yesus dan para murid, Yesus dianggap sebagai Yohanes Pembaptis, Yesus dianggap sebagai Elia, Yesus dianggap sebagai Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu kata orang-orang di sekitarnya. Tetapi Yesus mengulangi pertanyaannya di ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa maknanya? Ya, itu kata orang-orang tentang aku.
orang-orang yang jauh, yang hanya melihat atau hanya mendengarkan tentang aku, sehingga mereka meraba-raba siapakah aku ini. Makanya ada yang mengatakan seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, Yeremia. Ini kan sebetulnya orang-orang lain yang sosoknya ada di dalam Yesus. Tetapi ternyata Yesus tidak mau disamakan dengan orang-orang itu, dengan nama-nama itu. Yesus tidak mau diserupakan dengan nama-nama itu. Tetapi Yesus ingin menjadi sesuatu yang lebih di dalam hati orang-orang yang mengenalnya. Oleh karena itu Yesus langsung secara pribadi bertanya, lalu menurutmu atau katamu, siapakah aku ini? Tandanya apa? Membutuhkan pengakuan yang personal, membutuhkan pengakuan yang pribadi, yang muncul karena kesadaran kedekatan antara Yesus dengan para murid. Ya kan, kalau butuh kedekatan, kita menganggap siapakah Pak Erik bagi Pak Duta? Ya bapak saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya punya kedekatan. Dari saya kecil, ya bapak saya itu. Nah kalau ditanya siapakah Pak Joko Widodo bagi Duta? Ya presiden, bukan bapak saya. Kenapa? Ya karena saya mengenal dia sosoknya hanya sebagai presiden, gak punya relasi personal, tidak mengenal kebiasaannya sehari-hari, tidak mengetahui apa yang ayah saya kehendaki buat saya, begitu ya. Dan itu pun sama relasinya dengan kita, antara kita dan Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena kedekatan sehari-hari, kebiasaan melakukan hidup bersama dengan Yesus, membuat Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Statement ini penegasan yang tidak muncul dari pemahaman orang-orang lain di sekitar Yesus dan para murid. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, muncul dari interaksi sehari-hari, dari kedekatan sehari-hari antara Yesus dan para murid secara personal terhadap Petrus. Sehingga apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan ini adalah statement yang muncul bukan karena engkau sendiri, tetapi karena ada Roh Allah, tetapi karena ada Bapakku yang di sorga yang menyatakannya. Berarti tandanya apa? Ketika Petrus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, maka di saat yang sama pengakuannya bukan hanya karena kenal, tetapi juga karena ada penyertaan yang kudus dari Allah itu bagi Petrus. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Wah, tentu setiap kita kan punya pengalaman yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Punya pengalaman yang sangat personal dari sejak kita lahir, ketemu orang yang dikasihi, hidup sebagai keluarga, menghadapi permasalahan bersama, beda-beda. Sehingga dalam perenungan teks ini secara sederhana, percakapan antara para murid dengan Yesus menunjukkan bahwa Yesus ingin dikenal dekat dan personal oleh para murid. Demikian juga dengan kita, Anda dan saya. Yesus ingin dikenal personal oleh kita berdasarkan pengalaman keseharian bersama dengan Tuhan Yesus sendiri di dalam Roh Kudus. Maka pengakuan itu kalau Yesus adalah anak Allah, adalah Mesias, berarti percaya sungguh bahwa memang di dalam Yesus ada kebenaran dan ada keselamatan. Kalau kita menyatakan bahwa Yesus adalah sahabat yang setia, berarti kita percaya betul di tengah-tengah gelombang kehidupan permasalahan yang berat dan besar, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan siap sedia kapanpun untuk mendengarkan cerita Anda dan saya. Kalau kita memaknai bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka percayalah dalam apa yang kita lakukan, karya besar Tuhan hadir memelihara kita melalui hal-hal yang tidak kita duga. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sang penghibur sejati bagi saya, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, maka di saat yang sama ada penghiburan dari orang-orang yang dekat dengan kita, di sekitar kita, sehingga tidak membuat kita kesepian dan terjebak dalam kesepian yang mendukakan hati kita itu.
Sehingga pengakuan yang mengarah pada tindakan yang benar ini penting. Kalau kita tidak punya pengakuan akan Yesus, maka bagaimana cara kita hidup untuk menggambarkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu kisah yang sangat menarik tentang pemaknaan bahwa Yesus adalah kawan yang sejati. Lagu Yesus kawan yang sejati, itu ya, Kidung Jemaat 453. Lagu itu terkandung perjalanan kehidupan yang gak mudah. Dari siapa? Namanya Joseph Scriven atau Joseph Scriven. Dia punya pengalaman hidup yang waduh, kalau mendengar ceritanya pasti sedih. Ketika dia ada dalam kehidupan di mana dia boleh berjumpa dengan orang yang dia kasihi pada tahun kurang lebih sekitar 1842, dia siap untuk menikah, dekat dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Oh, ini harapan masa depannya Joseph Scriven. Sangat cerah sekali. Dia optimis, wah hidup saya gembira ini kalau sama perempuan Irlandia ini. Tetapi sehari sebelum perkawinan mereka, gadis tunangannya Joseph Scriven mengalami kecelakaan dan mati tenggelam. Pemuda yang malang itu merasa patah hati. Dan di samping itu dia juga menghadapi persoalan keluarganya. Karena ia ikut golongan agama Kristen yang tidak disetujui oleh keluarga besarnya. Jadi udah mau menikah, perempuannya sangat dia sayangi, akhirnya tidak jadi karena kecelakaan. Merenggut perempuan itu dan membuat Scriven sakit hati yang sedemikian parah. Tetapi tidak membuat dia terjebak dalam kesedihan. Ya, dia sedih tapi tidak terjebak dalam kesedihan sehingga membuat dia tidak ngapa-ngapain. Ketika dia sedih, dia sadar. Dia melihat ada janda miskin di sekitar kediamannya. Dia melihat ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga dalam kesedihannya, ia melakukan yang bisa ia lakukan. Yaitu pada saat zaman dulu ketika orang mau masak, itu belum ada zaman gas seperti sekarang. Jadi kalau orang zaman dulu mau masak harus pakai kayu bakar. Sedangkan kayu bakar itu harus dipotong-potong menjadi bentuk yang lebih kecil untuk gampang dibawa dan gampang diproses. Nah, janda yang tua dan miskin sulit untuk melakukan itu. Sehingga Scriven selalu hadir untuk menolong janda miskin itu bisa memotong kayu-kayunya dan bisa dibakar. Dan ternyata itu yang membuat dia dikenal sebagai orang yang suka menolong janda yang miskin. Sehingga ketika dia terkenal dengan sosok yang baik itu, maka ia berjumpa lagi dengan pasangan perempuan yang ia kasihi dan hampir menikah. Kenapa hampir? Karena dalam cerita hidupnya Scriven kehilangan perempuan itu kembali karena sakit keras dan mati. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa kedukaan yang dialami oleh Scriven membuatnya menciptakan sebuah teks, yaitu tentang Yesus kawan yang sejati. Karena ia merasa ia lemah, tetapi ia tidak mau terjebak dalam kelemahan sehingga ia berdoa pada Kristus, dan di dalam doanya ia mempasrahkan diri dan ia memperoleh penghiburan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kembali. Dan Scriven merasa bahwa di dalam doa itulah Yesus hadir sebagai sahabat yang siap mendengarkannya. Sehingga di dalam persahabatan itulah membuat Scriven di tengah kedukaan dan kesendirian bahkan kesepian tetap melakukan hal yang terbaik bagi orang-orang yang dia temui di sekitarnya. Maka sekali lagi pertanyaan saya, siapakah Yesus bagi Anda dan saya? Karena pengakuan itulah yang membuat kita tetap dapat hidup untuk menjalani kehidupan yang bermakna yang sudah Tuhan percayakan. Marilah saya mengundang kita untuk menyanyikan satu bait saja lagu ini sehingga kita juga memaknai, oh Yesus juga sahabat sejati bagi saya.
sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saya mengajak kita untuk menyanyikan yang kedua. Di tengah-tengah pencobaan kacau balau hidupmu, jangan berputus asa, berserulah pada Tuhan. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Damai Tuhan beserta saudara. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang sahabat yang sejati bagi kami, yang mengenal kelemahan dan keterbatasan kami, yang memampukan kami untuk tetap dapat hidup di tengah-tengah pencobaan yang mengacau balaukan kehidupan kami. Kami mau percaya bahwa kami tidak berputus asa. Kami mau percaya bahwa berseru kepada Tuhan memampukan kami dan menenangkan kami di tengah-tengah kekacauan pikiran dan perasaan kami. Untuk itu Tuhan, kami belajar berpasrah diri di dalam pengakuan bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan juru selamat kami.
sehingga melaluinya hidup kami dibenarkan, dan bahkan kami tetap dapat melakukan karya baik, walaupun kesulitan dan pergumulan itu tetap ada bersama dengan kami. Tetapi Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar, memampukan kami untuk mengalahkan ketakutan dan menghadapi pergumulan yang terjadi. Sehingga di dalam doa ini kiranya damai sejahtera Tuhan memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami tetap dapat melihat pengharapan yang menerangi langkah kami, menenangkan hati kami, dan menerangi jiwa kami. Ya Tuhan, di dalam doa ini secara khusus kami juga mau mendoakan saudara dan saudari kami, bagi setiap mereka yang membutuhkan pemulihan dan cinta dari Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mau berdoa agar kiranya pemulihan dari Tuhan boleh hadir untuk memulihkan Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Ibu Yuli Hutajulu, Bapak Kasman Huta Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Bapak Barita Parapat, Ibu Lea Remon Oktoseya, Ibu Yani Wijaya, Ibu Ati Simatupang, Bapak Talib Sule, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Tipto Yudiarja, Bapak Jeffrey Sempeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Saimeniman, Bapak Tony Pardede, dan Ibu Erdidi. Kiranya mereka boleh mengalami cinta Tuhan, memulihkan mereka untuk dapat kembali sembuh dan juga boleh melakukan kehidupan di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang memulihkan dan juga menolong mereka untuk tetap dapat menjalani kehidupan di dalam kasih anugerah Tuhan, sehingga mereka yang berulang tahun boleh mengalami rasa syukur dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah boleh menempatkan Windy yang boleh melayani di GKP Bekasi selama kurang lebih 2 bulan. Kami bersyukur juga boleh mengenal sosok Windy, sehingga kiranya ketika masa praktek beliau sudah selesai, Tuhan juga memberkati Windy dalam masa perkuliahannya, sehingga ia juga boleh diperlengkapi untuk tetap melanjutkan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dan kami bersyukur GKP Bekasi juga boleh diperlengkapi dengan karya pelayanan dari Windy, terkhusus dalam Komisi Pemuda Remaja. Kiranya damai Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kondisi bangsa ini, terlebih di tengah-tengah perjuangannya untuk mempertahankan kondisi ekonomi yang ada sehingga tidak terjatuh pada resesi. Kiranya Tuhan tolong untuk menguatkan pemerintah dan orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan yang mengambil kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi keselamatan bangsa ini dari segi ekonomi. Tapi di saat yang sama kami pun bersyukur karena perlahan-lahan vaksin COVID-19 sudah mulai ditemukan dan juga sudah mulai masuk tahap riset. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai proses itu agar nantinya di waktu yang tepat boleh diproduksi massal dan juga disebarkan dengan baik dan juga dapat diterima oleh masyarakat dan memulihkan, menyehatkan masyarakat untuk dapat bertahan melawan COVID-19. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi GKP Bekasi yang bulan-bulan ini hendak mempersiapkan pemilihan penatua. Kiranya boleh Tuhan berkati dan sertai sehingga proses pemilihan dengan cara yang baru dapat berjalan dengan baik, sehingga pemilihan dapat menghadirkan keikutsertaan dengan penuh sukacita, dan di saat yang sama dapat memilih nama-nama penatua yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja ini. Kiranya damai Tuhan menyertai dan memampukan. Ya Bapa, dalam segala keberadaan kami, inilah doa yang dapat kami nyatakan kepadamu. Kami mau percaya setiap doa memiliki kekuatan, dan kekuatan itu memulihkan setiap kami yang berketerbatasan.
Untuk itu di dalam doa ini kami nyatakan kepadamu, di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kebaktian ini jemaat dihimbau untuk dapat memberikan persembahan secara cashless atau melalui QR code dengan scan barcode yang telah tersedia di hadapan jemaat, atau melalui transfer ke nomor rekening GKP Bekasi. Namun bagi anggota jemaat yang kesulitan dengan metode cashless, maka jemaat dapat membawa persembahan melalui kotak persembahan yang telah tersedia di depan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dihimpun, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika persembahan sederhana dari anak kecil berupa 5 roti dan 2 ikan, melaluinya Engkau dapat menghadirkan berkat bagi 5.000 orang dan bersisa bahkan 12 bakul. Peristiwa itulah yang membuat kami pun percaya bahwa karya-Mu dapat hadir melalui hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami. Dan itulah keindahan anugerah-Mu yang memelihara setiap kami. Untuk itulah saat ini kami hendak mengucap syukur melalui segala keberadaan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Terimalah persembahan ini untuk dapat menjadi karya damai sejahtera-Mu
di tengah-tengah dunia ini, dan semakin banyak orang yang mengenal keajaiban dan keindahan kasih-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menguji Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau beri. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, maka pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Lakukanlah firman Tuhan untuk mengaku Yesus di dalam hidupmu dan hidup di dalam damai sejahteranya. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus di dalam kasih Allah beserta dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Diiringi dengan pujian lagu tema.